Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya kaifa halukunna ummahat, semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair wa Alhamdulillah, ya Ustazah. sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Uma, insyaallah. Ya, ada yang izin Uminia hari ini? Ada Ustazah satu orang, Umi Anis sedang di perjalanan. Umi Anis ya, Ya. Fi aman ya. Baik, kita mulai ya. Nabda kata Nabi Kiratil Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, isim-isim masuk kepada asmaul khamsatu. Ya, sebelum kita melanjutkan, kita murojaah dulu ya. Sebentar saja. Murojaahnya Anda mau tanya-tanya, silakan siap-siap. Insya Allah udah dimurojaah semuanya ya, Umahat. Insya Allah. Ya, kemarin kita udah belajar anwa'ul asma'ul mu'rabat, yakni macam-macam isim yang mu'rab. Apa saja kemarin, Umi Vita? Baik, Ustazah. Isim mufrad, isim mutsana, isim jamak yang terdiri dari muzakkar salim, muannats salim, dan taksir. Iya, taib, Masya Allah. Mumtaz, ahsanti. Taib, berikutnya. Isim berdasarkan jumlahnya ada berapa, Umi Ali? Maujudah? Taib, nggak ada. Umi Tri? Ya, Umi Ali silakan. Isim berdasarkan jumlah. Isim, ya Ustazah. Isim Isim berdasarkan berdasarkan jumlah. Isim mufrad, isim mana? Untuk satu orang, Ahsanti. misalnya untuk dua orang laki-laki. Jamak, isim jamak muzakkar salim. Isim Untuk jamak. beberapa orang laki-laki. Atau 3 lebih orang dari atau lebih. Ya, 3 atau lebih. Ya, Ustazah. Ya, taib. Jamak Ya. muannas salim. Iya. Jadi isim itu menurut atau menurut jumlahnya itu ada 3 ya. Mufrad, musanna, dan jamak. Nanti jamak ada pembagian lagi. Asanti Umi Ali, Masya Allah, barakallahu fi. Iya. Mafi keberapa Ustazah? Ya, taib. Sekarang berikutnya Eyang Endro. Iya. Eyang Endro, coba disebutkan contoh isim mufrad. Mufrad. Banyak. Abun. Iya, abun. Kalau musananya? Abun ya. Abun. Abana. Abani. Atau abani atau satunya lagi? Abani. Abayani. Abaina. Hah? Coba tadi apa? Abun. Abun. Terus abani, 2 ayah. 2 ayah. Nah, 2 ayah sekarang? Abana. Sama abaina. Nah, kan ada 2. Iya. Abanaini. Abanaini. Abaini. Iya. Terus kemudian kalau jamaknya yang
jamak jamak yang oh, kan jamak Abun, jamaknya abun apa? Ada jamak muzakkar salim atau jamak taksir? ya jamak oh abun ya jamak abun. Sama juga kalau yang jamak muzakkar salim ditambah ya nun alif Tambah apa ya? wau dan nun. Wau dan nun. Iya, tapi Jadi kalau ini abun itu ada ininya ya, ada jamak taksirnya apa yang jamak taksirnya Mm-mm. abina. Bukan Abun, abun, jamak taksirnya ya lupa aku. Bukan abina ya Ustazah. bukan ya. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, tidak apa-apa yang. Coba yang satunya, yang Emma ya, yang Maya. Jamaknya dari abun apa? Ya Ustazah. Yang jamaknya dari abun apa yang? Abun. Aku belum belajar Ustazah. Ya, Iya, baru hafal. iya, khairan insya Allah. Berikutnya jamaknya dari abun, Umi Rifda. Ya. Umi Rifda ada? Ada Ustazah. Apa jamaknya Umi? Abaina bukan Ustazah. Jamak taksirnya? Abaina. Abaina bukan. Abau. Aba. Iya, abau gini ya. Nah, ini jamaknya dari abun. Iya, Masya Allah. Iya, kita lanjutkan dulu ya. Cukup murojaahnya. Sekarang masuk ke al-asma'ul al-khamsatu. Al-asma'ul khamsatu. Ya, atau di sini bahasanya isim-isim yang 5. Cuman kita ketika menyebutkan nanti jangan pakai bahasa Indonesianya ya, pakai bahasa bakunya. Yani asmaul khomsah gitu ya. Jadi biar terbiasa. Nah, ada kata al-asma'u. Ini al-asma'u ini termasuk isim apa? Umi Nur. Umi Nur Baiti. Al-asma'u termasuk isim jamak. Jam apa, Jamak dari ismun. Ya, termasuk jamak? Jamaknya jamak taksir. Iya, jamak taksir ya, Insya Allah. Ya, di sini adalah jamak taksir. Al-asma'u khomsah. Ya, kenapa di sini sifatnya dia tidak jamak? Karena jamak taksir itu isim setelahnya dihukumi mufrad mu'annas. Ini mufrad ya, tapi ini angka. Ya, jadi seperti ini. Tidak bisa dijamakkan. Bentuknya al-khomsah atau 5 itu seperti itu. Ya, mu'annasnya dari sini. Tak marbutah. Iya. Ustazah, Al-as bisa kasih ulang tadi yang apa? Kenapa nggak bisa di ini tadi yang jamak barusan? taksir. Iya, Hah? iya. Iya. Al-asma'u ini adalah jamak taksir dari ismun ya. Jadi mufradnya adalah ismun. Nah, di sini berarti di sini sifatnya isim-isim yang 5. Al-khomsah. Kalau khomsah untuk mu'anas kan dia diakhiri dengan tak marbutoh. Itu aja gitu aja dulu ya. Biar nggak bingung nanti. Jadi kan ada khomsun, ada khomsatun. Nah, ini diakhiri oleh tak marbuto, berarti dia di sini adalah mu'anas. Ini jamak taksir. Al khomsatu mu'anas. Ini
Khamsah ya. Kita masuk ke pelajarannya. Jadi di Asma'ul Khamsah ini ada 5 isim yang dia akan berubah ketika dia disandarkan atau dia sebagai mudhof, beridhofah gitu ya. Nah ini langsung masuk ke contohnya aja dulu. Jadi kalau ada 5 ini aja, 1, 2, 3, 4, selebihnya tidak ada. Abun ketika dia bersandar atau beridhofah dengan domir ka, ya anta, maka menjadi abuka. Ada tambahan waw di sini. Ya, ada tambahan waw. Nah, ini perubahannya ada 3. Abuka, abaka dengan alif, abika dengan ya. Ya, asmaul khamsah itu perubahannya ada 3. Ada yang dengan waw, ada dengan alif, ada dengan ya. Sama. Akhun pun demikian. Ketika dia bersandarkan dengan domir anta atau domir apapun, dia juga berubahnya dengan waw, alif, dan ya. Jadi ada isim-isim yang mu'rob, itu perubahannya ada 2. Yang pertama itu berubah dengan harokat, ya kayak isim mufrad. Terus kemudian ada yang berubah dengan huruf. Yang berubah dengan huruf itu salah satunya adalah asmaul khamsah. Nah, di sini perubahannya bisa dilihat ya, ada wawu, alif, dan ya. Asmaul khamsah ini memiliki hukum khusus ya. Jadi yang dikhususkan cuma 5 ini aja. Abun, akhun, hamun, fu, zu. Nah ini artinya abun ayahmu, kemudian akhuka saudaramu, hamuka iparmu, fuka mulutmu, zu malin yang punya harta. Apakah selalu yang di akhirnya ini dengan domir anta atau malin? Zu tidak. Bisa disandarkan dengan apapun. Zu kuwatin yang memiliki kekuatan. Zu ilmin yang memiliki ilmu. Bisa ya. Jadi tidak terpaku sama malin saja. Kalau malin ini apa? Malin adalah harta. Jadi yang memiliki apa? Yang memiliki ilmu berarti zu ilmin. Yang memiliki kekuatan. Zu kuwatin matin. Itu di surat apa itu? Ada ya di Al-Quran banyak. Kemudian, nah di sini juga ada zamalin. Ke atas dulu. Sampai sini yang ini mudah ya insya Allah. Yang abun menjadi abuka, akhun menjadi akhuka, hamun menjadi hamuka, fu menjadi fuka, zu menjadi zu malin. Nah, ini ketika dia tidak beridhofah maka tidak ada hukum asmaul khamsahnya. Jadi seperti isim biasa, mufrad biasa. Kalau nggak ada tanya. Kalau tidak beridhofah, dia menjadi asmaul khamsah ketika beridhofah. Ada tambahan waw di sini. Seperti itu, Mat. Ketika menjadi isim mufrad biasa. Misalnya al-abu ya'kulu. Ayah itu sedang makan. Jadi tidak ada ininya, tidak ada Nggak ada tanya. perubahannya. Tetap iya, nggak ada wawnya kecuali dia beridhofah. Misalnya abuka muhandisun. Ayahmu adalah seorang insinyur. Kalau dia tidak ada bersandar dengan apapun, menjadi misalnya al-abu, ayah itu mudarrisun, seorang guru. Ya. Ya. Tidak ada Bersandar. perubahannya ketika dia tidak disandarkan dengan kata setelahnya atau isim setelahnya. Nah ini ada keterangan, kita baca. Isim-isim di atas disebut isim yang 5, yaitu satu kelompok isim yang sama bentuknya dan perubahannya. Ya, perubahannya sama, dia berubah ketika
ada ini marfu ya, tapi nanti aja marfu karena belum kita sampai ke marfu. Jadi berubahnya dengan waw, alif dan ya. Kelima isim tersebut abuka, abaka, abika, akhuka, akhoka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, dzu malin, dza malin, dzi malin, dzu malin, dza malin, dzi malin. Ya, semuanya sama. Ini dengan waw, waw, juga dengan alif, dengan ya. ini dengan ya. Kemudian akhir isim tersebut tidak mesti ka ya. Ka ini adalah domir. Domir apa? Domir anta. Nah, ini boleh berubah seperti ini. Akhuhum. Akhuhum maknanya apa? Ummu Kenta. Akhuhum. Saudara kalian. Iya, saudara mereka ya. Hum ini saudara. mereka. Saudara mereka. Kemudian akhuhu. Umi Endang? Akhuhu. Saudaranya Iya, saudaranya laki-laki. Insya Allah. laki-laki. Kemudian Abu Jahlin. Umi Tri? Abu. Ayah yang Abu jahil. Jahlin. Ayah yang jahil, Ustazah. Iya, ini Jahlin ini nama orang apa? Apa ya, sebentar. Apa jahil? Apa, Ustazah? Ayah yang jahil. Apa-apa? Masa iya? Oh iya, berarti Apa? dia itu Orang kali. iya Abu Ayah Jahal. Bapak iya bisa aja Abu Jahal. Iya, Iya, Abu Jahal ya. Abah yang Nah, ayah. itu ya Abu Jahal. Jadi nama orang yang Ini ini ada Abu tuh Thalib. Iya. sama kayak ini ya, Abu Thalib. Bapaknya Thalib. Nah, iya. Jadi Baik, ini berikut Abu nama ayah. nama orang Umi yang Abu Jahal itu loh Umi. Oh iya, Abu Jahal ya benar. Iya, Abu Jahal. Iya, nama orang. Kemudian, iya, kalimat zu tidak selamanya harus bersambung dengan malin, boleh saja. Nah, ini ya, zulubin. Apa zulubin? Apa Umahat? Belum tahu saja. Ada yang tahu? Bapak-bapak dokter ya. Tulibin. Lubin. Lubin. Di sini bisa yang memiliki akal berarti. Akal bisa, pikiran bisa. Ya, yang memiliki akal. Zulubin, boleh. Kemudian zu quwwatin. Apa Umi Ida? Zu quwwatin. Kuatin yang Kuwat. mempunyai. Yang mempunyai? Kekuatan. Iya, yang memiliki kekuatan ya. Kemudian di sini ada du ilmin yang memiliki ilmu. Ilmu. Nah, jadi semuanya zu bisa disandarkan dengan apapun yang dia nyambung. Kemudian syarat-syarat yang- isim yang 5. Saja yang dimaksud kemalin itu yang kita ini yang dibicarakan zu ya saja. Iya, yang dibicarakan adalah zu-nya. Apa? Cuma saya diam aja dulu nggak nyambung. Oh iya, ini maksudnya gimana gitu ya? Iya, nggak Iya, apa-apa. dari tadi cuma saya pas saya liatin, oh ini berarti yang kita bicarakan ini zu ya saja ya. Zu-nya artinya yang memiliki ya. Zu, Jadi za, dan asmaul zi ya khamsah Ustazah. tadi. Zu, za, dan di. Itu Adapun artinya sama saja yang sama. punya. Iya, sama. Nanti ini kenapa dia fathah, ini kenapa dia kasar, insya Allah setelah ini ada pembahasannya nanti ya. Baik Gitu. saja. Ya, kita lanjutkan ke syarat-syarat isim yang 5 atau asmaul khamsah. Ada 3 syarat. Ya, yang pertama, hendaklah dalam bentuk mufrad dan apabila dalam bentuk jamak tidak disebut isim yang 5. Jadi kalau ini abaun. Jadi kalau abun dia bentuknya jamak abaun, maka ini bukan isim yang 5. Akhun, ikhwatun, ini juga bukan isim yang
5. Jadi bentuknya harus mufrad. Kalau abaun berarti tidak. Kemudian yang kedua, hendaklah diidhofakan atau disandarkan kepada kalimat lain. Nah, jadi isim yang 5 ini ada ketika dia diidhofakan atau bersandar dengan kalimat yang lain. Di sini tadi contohnya akhuka, akhun. Ya, awalnya begini, akhun. Karena dia beridhofa dengan domir anta, ya, di sini anta, orang kedua, ya, atau disebut apa, yang belum tanya siapa ya? Atau disebut apa Ummu Kenta? Orang kedua? Umi Endro? Yang Mm-mm. mana? Orang kedua. Orang kedua atau yang Orang kedua yang jamak. Mm-mm. Iya. Jadi orang kedua yang sedang kita ajak bicara ini disebut domir mukhotob, ya. Domir Bukan. Domir mukhotob itu adalah orang yang sedang diajak bicara. Akhuka, saudara laki-lakimu. Abuka, ayahmu gitu ya. Nah, apabila tidak diidhofakan, maka tidak disebut isim yang 5. Jadi tetap kayak abun, akhun. Menjadi isim apa ini abun dan akhun? Isim Jamak. Hah? Isim jamak. Lainnya? isim mufrad. Iya, menjadi isim mufrad kalau tidak diidhofakan. Kalau diidhofakan baru dia menjadi isim yang 5 atau asmaul khomsah. Ya, kalau seperti ini menjadi isim mufrad saja kembalinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak diidhofakan kepada ya mutakalim. Ya mutakalim itu apa? Yang berarti saya. Ya, domirnya ana, ya mutakalim tuh. Ana. Akhun disandingkan dengan Saudaraku. akhun disandingkan dengan ana menjadi akhi, bukan aku ana ya, tapi menjadi akhi. Nah, ini bukan isim asmaul khomsah. Hilang hukumnya menjadi isim asmaul khomsah karena dia bersanding dengan ya mutakalim. Nah, tadi kita masuk ke latihan supaya untuk memahamkan lagi ya. Ke nomor urut 1. Silakan Ummu Kenta. Jadi di sini ubahlah isim di bawah ini seperti perubahan isim yang 5. Nah, ini disuruh merubah seperti contohnya tadi. Nah, misalnya di sini abun menjadi abuka, abaka, abika. Ini sama. Abu Bakrin menjadi Abu Bakri nama orang ya Ustazah ya? Abu Bakrin menjadi nama orang. Jadi yang dirubah cuma wawunya ini. Wawunya dirubah, ditambahin Abuka, alif, dan ditambahin ya. Jadi ada 3 bentuk. ditambahin alif, tambahin ya. Yang pertama di sini abuka ada perubahan, ada wawunya. Nah, sekarang wawunya diganti menjadi alif. Kira-kira bacanya gimana? Aba, Iya, aba. aba, diganti terus diganti waw. Aba ini udah bakrinnya tetap aja, yang diganti cuma wawunya aja. Aba Bakri, Aba Bakrin gitu. Aba Nah, terus kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga menjadi Nabi Bakrin. Ummu Kenta. yang ketiga yang ini ya, yang Abu Daud. Sama. Oh, Jadi yang yang itu. ketiga ini juga Abu Bakrin. Tadi kan udah Aba Bakrin. Nah, sekarang alifnya berubah lagi menjadi ya. Abi Bakri. Iya, Abi Bakrin. Jadi perubahannya ada 3. Abu Bakrin, Aba Bakrin dan Abi Bakri. Bakrin. Gitu ya. Oh, Iya, Masya Allah. Padahal gampang tapi muter-muter ya Ustaz ya. Iya. Mas Yang jadi jadi silakan jadi yang saja. dirubah itu cuma wawunya ini.
iya Ustazah. Yang dirubah cuman wawunya saja. Ya, Jadi sayanya yang melebar-melebar ke bakrinya, saya pikir. enggak, Ternyata jangan. enggak ya. Oh, baik, Ustazah. Bakrinnya udah enggak usah dirubah-rubah. Mungkin aja, Baik, kita ke enggak masalah. iya. Baik. Kita ke Eyang Endro, silakan Eyang. Abu Dawuda. Abuka Dawuda. Terus Abi Coba seperti yang dicontohkan Umu Kenta tadi, Eyang. Tadi apa yang berubah? Wawunya dibuang, diganti? mau dibuang. Hmm. Ya, pertama kan Abu Dawuda. Ya, yang pertama Abu Dawuda, Mumtaz, bagus. Terus kemudian yang kedua, Aba. wawunya di Aba Dawuda. Yang ketiga, Tiga, Abi Dawuda. iya Mumtazah, Masya Allah. Jadi berikutnya ke Umi Rifdah. Ini artinya sama ya Ustazah ya? Apa ayahnya Bakri, Iya. ayahnya Daud? Iya, sama artinya. Baik Ustazah. Akhu Ali. Akha Ali. Akhu Aliyin. Akhu Aliyin. Akhu Aliyin. Nah, gimana? Yang diganti? Akha. Akho. Akha Aliyin. Terus? Akhi Aliyin. Iya, Mumtaz. Insya Allah. Sama ya, ini artinya saudara laki-lakinya Ali. Berikutnya, Umi Yuyun. Nomor 4 belum ada ya? Saya Ustazah. Oh, Afwan. iya. Umi ini aja. Umi ini aja ketutupan Umu Kenta. Insya Allah, apa nih ya? Ya, nggak apa-apa Ustazah. Abu Hurairota. Jadinya Nggak kelihatan. Masya Allah. Aba Hurairota sama Abi Hurairota. Iya, ahsanti, Masya Allah. Berikutnya silakan. Zu ilmin, za ilmin, zi ilmin. Artinya apa? Mempunyai ilmu. Iya, yang ada ya, yang mempunyai ilmu ya. Berikutnya silakan. Saja. Zu fadlin berubah menjadi za fadlin dan zi fadlin. Artinya Om? Artinya apa ya Ustazah? Kurang tahu Ustazah. Zu juga yang mempunyai. Nah, fadlin ini apa? Fadlin. Ke min fadlillahi, keutamaan. Keutamaan. Yang memiliki keutamaan gitu ya. Masya Allah. Ya, berikutnya. Ya Ustazah. Abu Sa'idin. Aba Sa'idin. Abi Sa'idin. Masya Allah. Lanjut. Abu Lahabin, Aba Lahabin, Abi Lahabin. Ya, santi, Masya Allah, barakallahu fiik. Tayyib, ada ya berapa yang belum ya? Jadi kalau untuk yang ini kata hamun dan fu ini jarang ya, jarang dipakai. Jadi yang sering itu abun, akhun, dhu, yang sering dijumpai itu. Di Al-Quran juga banyak. Nah, nanti tugasnya ini nyari yang di Al-Quran hamun dan fu. Nanti silakan dicari, masing-masing satu aja. Hamun dan fu ya, satu aja. Terus kemudian jangan lupa disertakan surat dan ayat berapa. Itu ya tugasnya ya. Hamun dan fu. Fu? Iya, fu. Nah, nyarinya gimana nanti gampang di Google aja, Jadi misalnya ini terdapat dalam surat berapa gitu ya. Insya Allah kalau nanya sama Google itu lebih ini. Tayyib sampai sini Asmaul Khomsa ini mudah atau susah untuk dipahami Ummahat? Insya Allah mudah.
Insya Allah Insya mudah. Allah mudah ya, insya Allah mudah. Nah, nanti kan tugasnya mencari yang 2 tadi. Nah, sekarang ditambah kalau mudah berarti anak tambah. Silakan lagi dicari perubahan yang ini ya. Kalau ya hamun, hamun, fu tadi 1 aja. Dari 3 perubahan ini yang dicari 1 aja. Nah, sekarang tambahan lagi abun, akhun, dan adzu. Ini dicari di dalam Al-Quran itu perubahannya ketiga-tiganya. Paham maksudnya sini? Abun, aku nama apa yang satu saja? Zu. Zu. Abun, akhun, dan zu. Nah, ini semuanya dicari. Jadi berarti ada berapa? Ada 1, ini 3 tambah 3, 9 ya. 9. Terus kemudian hamunnya 1, fu-nya 1. Kalau hamun sama fu itu 1 aja nggak apa-apa. Misalnya ketemunya ini hamuka, ya udah itu aja. Atau ketemunya hamaka, ya udah itu aja yang ditulis. Kemudian atau hamika, itu aja yang ditulis, nggak semuanya. Tapi kalau abun, akhun, zu ini banyak dalam Al-Quran insya Allah. Ya perubahannya banyak. Itu yang hamun sama famunnya di Al-Quran juga Ustazah. Iya di Al-Quran. Coba Ada di ya? Al-Quran. Makanya itu kita cari ya nanti. Siapa yang bisa menemukan. Insya Allah Ustazah. Insya Allah ya. Taib. Ya ada pertanyaan tentang isim yang 5? Afwan Ustazah, saya mengingatkan teman-teman nanti tulis tugasnya pakai pulpen ya Ustazah. Pensil, iya, pakai pensil, pakai pulpen. Pakai pulpen, jangan pakai pensil karena Iya. Ustazah Ya kadang kalau di kamera itu di foto itu nggak jelas gitu ya. Nggak apa-apa, ini pakai pulpen. nggak apa-apa pakai pensil dulu Ya, mungkin. semakin Ya, semakin teman-teman besar tulisannya semakin bagus. bagus, Masya Allah. Jangan kecil, jangan terlampau kecil. Iya. Saya malah nggak pernah, Ya, kenapa? nggak pernah belajar pakai pulpen Ustazah, selalu pakai pensil. Nggak apa-apa, kalau pakai pensil itu nanti berjalan seiringnya waktu itu bisa hilang. Kalau pensil bolpen itu lebih ini. Coba lihat catatannya yang lama-lama gitu, yang tahun berapa gitu. Kalau pakai pensil sudah mulai buram-buram pasti itu. Pensilnya pensil yang itu saja, yang Pen tinta. Sakpen. Yang Sakpen. Oh iya, mungkin ya Ustazah, adanya di Jepang ya di sini. Ustazah kalau langsung di chat pakai keyboard yang Arabik Nah, boleh nggak? itu masalahnya saya maunya ini buat latihan menulis, Umahat. Oh gitu. Iya, Ya, kalau baik, di Ustazah. Arabik itu nanti tangan kita kurang bekerja. Ya. Baik, Jadi baik. buat untuk membiasakan. Begitu ya. Ini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Mau nanya Ustazah. Ya, silakan Umi. Belum ngerti. Jadi gitu, umpamanya kan kita PR-nya abun, akun, ama azun. Sama za. PR. Zu. Jadi PR-nya itu kan tadi yang hamun dan mafu itu kan nggak ada ya di ini di latihan. Nah itu hamun dan fu itu dicari dalam Al-Quran masing-masing 1 aja. Ya Ustazah. Nanti ditulis aja Eyang, nanti sama ketua kelasnya ditulis jadi Eyang gitu. Iya, jadi lebih jelas ya. Ya Ustazah, Ya, soalnya banyak yang sepung takutnya enggak gitu. Termasuk Iya saya boleh. enggak kedengeran. Ya, Bukan yang Taib. aja, saya juga ya. Masya Allah. Muridnya banyak lansia. Ya, Masya Allah. Iya, tapi Termasuk semangat. saya, Ustazah. Insya Allah, semangat tapi insya Allah. Barakallahu fiik. Iya, kita lanjutkan ya kalau tidak ada pertanyaan. Nanti akan ada penjelasannya kenapa dia pakai wawu, kenapa dia pakai alif, kenapa dia pakai ya. Kita lanjut ke berikutnya di sini masuk ke isim maksur ya. Berarti ada 6 isim yang sudah kita pelajari yang dia mu'rab. Yang mana tadi ada mu'rab dengan harokat dan mu'rab dengan huruf. Nah, mu'rab dengan huruf ini salah satunya adalah isim yang 5. Atau asmaul khomsah. Masuk kepada isim maksur ya. Ini istilah-istilah seperti ini ya memang ini istilah dalam bahasa Arab ya, mau nggak mau kita harus mengingatnya. Nanti lama-lama hafal kalau sering-sering diingat. Isim maksur adalah isim yang berakhiran alif lazimah.
Nanti ada ya lazimah. Dari sini adalah alif lazimah. Alif yang tetap ya. Bagaimanapun keadaannya ketika dia fathah atau ketika dia marfu, kemudian mansub dan majrur, dia tetap ada ya-nya, nggak akan hilang. Nah, di sini contohnya adalah al-fata. Pada mulanya sebenarnya ini adalah al-fatayu karena lisan orang Arab itu berat mengucapkan dhamma setelahnya ya diakhiri dengan dhamma itu berat kata mereka. Jadi maka di sini takdir, jadi ditakdirkan atau dia tanpa ditulis ininya dhammahnya. Jadi al-fata. Kemudian al-mustafa, al-huda, Musa, Isa. Jadi di sini adalah alif lazimah. Alif yang terletak di akhir isim, contoh yang tadi 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah alif lazimah karena dia tetap tidak bisa berubah atau dibuang. Karena alifnya adalah termasuk huruf asal. Jadi satu kesatuan gitu, Mahat. Berbeda dengan alif musanna. Nah, kalau alif musanna itu adalah alif zaidah atau tambahan. Ya, bukan huruf asal. Yang mana ketika mufradnya dia tidak ada alifnya. Nah, seperti itu bedanya. Jadi untuk apa namanya? Untuk mengingat, menandai ini apa alif isim maksur ya. Itu sebelum huruf alifnya ini harokatnya selalu fathah. Huda, Musa, Isa, nah selalu fathah. Itu untuk isim maksur. Isim maksur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang ya insya Allah. Iya-nya nggak pakai Apa itu titik ya Ustazah Ustazah ya. seperti Ya, kalau lazimah nanti atau kalau alif yang pakai Ustazah? titik itu namanya ya lazimah. Nanti bentar lagi kita bahas. Izin Gimana? bertanya Iya, Ustazah. silakan Umi. Iya, silakan Umi. Apa namanya di sini kan isim maksur itu ada isim yang berakhiran ya apa namanya ada Alif, alifnya di depannya. Terus yang alif mufrad lazimah. nggak ada alif lazimahnya Ustazah. Yang mana Musa, Umi? Isa. Kan ini ada 5. 1, 2, 3 ada Alif al-fata. alif lazimah itu yang ini loh Umi. Yang ya bengkok Hmm. ini loh. Alif bengkok kalau orang kita bilang ya. Nah, ini namanya alif lazimah. Isim yang berakhiran. Jadi akhirannya itu ini. Iya, iya, iya. Al-fata. Gitu. Oh iya, iya, iya Ustazah. Mm-mm. Kurang Ustazah, jazakillah khairan kasiran. Amin wa iyyakum. Ada lagi, Umahat? Alif lazimahnya berarti ya-nya nggak pakai titik ya. Umi. Jadi kalau alif dia tidak pakai titik. Nah, nanti yang membedakan satu lagi temennya maksur. Mankus. Bentar lagi kita bahas. Baik, lanjut ya. Umahat, lanjut. Nah, di sini kita jumpai ada isim mankus. Isim mankus adalah setiap isim yang berakhiran dengan ya lazimah. Nah, kalau tadi itu apa yang pertama? Maksur. Maksur itu dengan alif lazimah. Nah, kalau mankus ini dengan ya lazimah. Tapi sama, kalau di sini rosmnya Usmani itu tidak diberi titik ya, Umahat. Yakni ya lazimah itu sama dengan alif, yakni ya yang tetap. Yang sebelumnya itu berbaris kasroh. Nah, seperti ini. Al-hadi, panjang ya, tapi tidak ada titiknya yaknya. Al-hadi, az-zani, ar-ra'i, al-qadi. Sebentar. Ini tadi udah tahu artinya belum sih, Umahat? Al-fata? Al-fata apa? Coba, ada yang tahu? Pembuka. Pemuda, ya. Tidak. Pemuda ya. Al-Mustafa, nama orang. Nama orang bukan? Nama orang, nama Rasulullah.
Ya, ada yang Sudah. ini artinya lain. Al-Mustafa, yang dipilih. Terpilih ya. Yang terpilih apa dipilih? Terpilih bisa, yang dipilih bisa, Umi. Al-Huda. Ma makna Petunjuk. al-huda? Petunjuk. Petunjuk. Tunjuk. Petunjuk ya. Musa, Isa, nama orang ya. Nama orang. Nama nabi. Mm-mm. Ya, Al-Fatah tadi apa pemulu? Yang pemuda. Al-Fatah. Iya, pemuda, Umi. Nah, ini kita ke Al-Hadi. Apa Al-Hadi, Umahat? Yang Tunjuk. lurus. Yang Tadi. baik. Tadi lurus. Tadi petunjuk apa Hadi. lurus? Kan tadi Huda petunjuk. Kalau Mm-mm. Hadi Tadi lurus. Jalan boleh. jalan juga boleh. Mm-mm. Kemudian satunya Az-Zani. Zina. Iya, naudzubillah. Berzina ya. Ini sim fa'il. Orang yang berzina berarti ya Ustaz ya? Isim fa'ilnya, Umi. Berarti kalau Hadi berarti orang yang Ar-Ra'i. diberi petunjuk ya. Ya, Al-Hadi, orang yang diberi Wazannya petunjuk, wazan fa'il. fa'ilun. Ahsan. Kemudian Ar-Ra'i. Ra'i kan ini apa sih namanya? Melihat apa sih? Ar-Ra'i. Ra'i itu orang yang melihat apa sih? Ya, Iya, pemandangan kali ya? isim fa'il. Ro'a, Ra'i. Fa'il tapi ya. Ru'yat gitu kan ya Ustaz ya? Ru'yat dari kata ini ya. Iya, melihat. Ru'yat. Berarti kan Ra'i berarti orang yang melihat ke manzar maksudnya ini kan Iya, yang melihat gitu ya. betul. Orang yang melihat. Ini berarti semuanya isim fa'il ya. Iya. Yang diberi petunjuk. Kemudian Al-Qadhi, Orang yang menentukan ya, hakim. yang memutuskan. Iya, hakimnya. Nah, di sini akhir isim-isim tersebut adalah ya yang tetap dan tidak bisa berubah atau dibuang. Karena ya-nya adalah huruf asal. Nah, ini berbeda dengan ini ya, abi. Nah, kalau abi ini dari kata abun, dia beridhofah dengan ya mutakalim tadi, ana. Ya, maka menjadi abi. Ini bisa dibuang. Maka kalau dibuang menjadi abun. Ya, kalau ya-nya nggak ada menjadi abun. Baiti, ini juga i-nya ini ana ya. Ada domir ana ini, domir ana. Ya. Nah, baiti kalau ianya dibuang menjadi baitun, abi kalau ianya dibuang menjadi abun daftari, buku saya, buku tulis saya. Kalau dibuang ya-nya menjadi daftarun, buku saja. Nah, seperti itu. Berarti kalau isim mankus ini kalau misalnya ya-nya dibuang dia nggak bermakna ya Ustazah? Gak bisa dibuang, Umi, ya-nya Ya, iya nggak bisa makanya kalau dibuang dibuang karena dia jadi nggak satu kata. bermakna ya. Nggak bisa dibuang. Itu udah Membedakan satu antara abi paket. dan baiti itu ya. Nah, kalau abi dan baiti kita harus memang tahu ini ya kata asalnya apa. Abi, baiti, daftari. Nah, harus tahu asalnya. Taib, dari isim yang udah kita pelajari, asmaul khomsa, maksur, dan mankus, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah masih mudah ya ini. Insya Allah. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke berikutnya ya.
masuk ke dalam isim ghairu munsharif. Nah, ini agak panjang ya. Al-ismul ladzi la yansharif atau disebut dengan isim yang tidak bertanwin. Ghair. Kalau munsharif itu bertanwin. Kalau isim ghairu munsharif itu isim yang tidak bertanwin. Nah, kalau munsharif di sini artinya tanwin. Ini ada penjelasannya ya. Kalau isim ghairu munsharif itu yang tidak bisa dibaca tanwin. Nah, di sini ada contohnya nama, kebanyakan nama orang ya. Utsmanu, Ibrahimu, Fatimatu, Aisyatu. Kalau di sini nama orang. Nah, di sini penjelasannya pada dasarnya isim itu dibaca tanwin ketika tidak ada alif lam. Nah, di sini baitun. Jadi kalau dimasuki alif lam, tanwinnya hilang menjadi al-baitu. Jannatun menjadi al-jannatu. Artinya apa al-baitu? Rumah, Rumah. Al-jannatu surga, surga. Kemudian nabiyu atau an-nabiyu, para nabi, nabi aja ya satu. Ustadun, al-ustadu Guru. guru ya. Nah, sedangkan isim ghairu munsharif itu tidak bisa dibaca tanwin walau tidak ada alif lamnya. Ya, contohnya yang tadi, sekarang ada lagi contoh di bawahnya. Ada Ahmadu. Ahmadu tidak dibaca Ahmadun. Kenapa? Karena ini sudah merupakan kaidah. Ya, kaidah. Kalau udah kaidah, udah nggak bisa diutik-utik lagi. Usmanu. Tidak dibaca Usmanun. Maryamu, bukan Maryamun ya. Kadang kita di awal itu pasti masih bingung. Katanya kalau tidak dilekati alif lam, maka isimnya itu akhirnya itu domatain atau bertanwin. Ini kok enggak? Nah, itu termasuk dari isim ghairu munsharif. Nanti ada pembahasannya ya. Di sini cuman ada disebutkan secara umumnya aja. Nah, kita baca ringkasannya ya untuk sambil memurojaah apa yang telah lalu. Jadi isim mu'rab itu berjumlah 9 macam ya. Yang pertama ada al-mufradu atau mufrad. Contohnya muslimun, kafirun. Kemudian al-musanna. Contohnya muslimani, muslimaini ya. Dia ada dua bentuk kalau musanna ini. Ada muslimani, ada muslimaini. Kemudian jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna dan muslimina. Untuk membedakan antara musanna dan jamak mudzakkar salim. Nah, kalau jamak kalau musanna itu huruf sebelum ya sukun adalah fathah. Muslimaini. Tetapi kalau jamak mudzakkar salim huruf sebelum ya sukunnya adalah kasrah. Ya, muslimina. Itu yang membedakan. Kemudian ada jamak muannas salim. Contohnya muslimatun dan muslimatin. Enggak ada muslimatan. Kemudian jamak taksir. Jadi di sini juga bentuknya ada dua ya. Untuk muannas salim yakni muslimatun dan muslimatin. Kemudian jamak taksir. Contohnya waladun menjadi auladun. Baitun menjadi buyutun. Nah, ini jamak taksir, jamaknya rusak dari bentuk mufradnya. Kalau mudzakkar salim berarti selamat dari bentuk mufradnya. Cara membuatnya adalah dengan menambahkan wawu dan nun setelah mufrad. Jadi kata muslimun menjadi muslimuna atau ya dan nun menjadi muslimina. Baik, yang keenam adalah al-asmaul khamsatu. Contohnya ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin ya. Terus kemudian isim maksur, yakni isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Kalau maksur setelah mim itu huruf qaf berarti dia maksur. Oh, alif berarti. Jadi di sini diakhiri dengan alif lazimah. Contohnya al-fata, al-huda. Kemudian isim yang berikutnya nomor 8 ada isim manqus. Nah, di sini diakhiri dengan ya lazimah.
Contohnya al-qadi, al-mufti. Ya, mufti itu mufti. Kemudian terakhir, nomor 9 adalah al-ismul ladzi la yansorif. Isim yang tidak bertanwin. Contohnya nama orang tadi Khadijatu, Ahmadu, Aisyatu. Nah, dari 9 macam isim tersebut semuanya mempunyai tanda tersendiri kecuali isim mufrad dan jamak taksir. Karenanya jika mendapatkan isim yang tidak bertanda, maka tinggal memilih kalau enggak jamak itu berarti mufrad gitu ya. Nah, ini coba kita eh, langsung ke latihan. Soal melanjutkan yang tadi dari siapa ya Umi? Kayaknya Tadi nomor dari 9 deh. Mm-mm. tadi Dari dari siapa? 8 kayaknya. 9. Lanjutnya 9 Jadi ya. nomor berapa? 8, Sekarang nomor 8. 9. Sekarang nomor 9. 9. Mm-mm. Toyib, saya acak ya. Muflihuna. Mm-mm. Yuk siapa? Silakan. Ana nggak ngeliat ini ya, nggak ngeliat nama pesertanya. Fokus di layar ya. Umi Tri, silakan Mm-mm. Umi Tri. Ya. Iya, Muflihuna. Ini termasuk apa Umi? Isim apa? Dari 9 tadi? Hmm? muflihuna jamak muzakkar salim. Masya Allah. Santi. Cirinya apa? Dirinya berakhiran dengan apa? Muslimuna. Apa tadi Ustazah? Apa? Muflihuna. Muflihuna. Alif dan nun ya. Hmm? Muflihuna. Ya dan nun. Mm-mm. Ada ya-nya di mana? Di akhir. Mm-mm. Mana coba ya-nya ditunjukkan. Muflihuna ada ya-nya Umi? Mana sih? Mana sih Ustaz? Oh ini. Hah. Mana dia? Muflihuna. Oh iya nggak ada. Apa cirinya jamak mudzakkar salim? Waw dan nun. Afwan. Tadi Iya, wawu dan nun ya. Baik, ya. Masya Allah. Artinya? Muflihun, orang yang baik. Muflih. Orang yang beruntung ya. Ya, muflihuna. Iya, barakallahu fiik. Tayyib, berikutnya. Barakallah. Jazakillah khairan. Yadani wa jazakillah khair. Yadani. Yuk, Mi, berikutnya silakan. Saya, Ustazah. Ya, Mida. Ya, ini apa? Musana ya, Ustaz. Musanna. Tandanya? Tandanya ada alif dan nun yang berharkat kasrah. Musannanya muzakkar atau muannas? Bentar. Musananya muzakkar. Iya, muzakkar. Asanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Baik, Artinya berikutnya silakan. saya Ayo, artinya apa? Mufradnya apa coba Umi? Umi harus tahu mufradnya dulu. Mufradnya apa? Yadun. Ini ke tangan. Iya, yadun. Yadun. Apa? Kalau Tangan ya. yadani? Iya, kedua tangan berarti ya. Kedua tangan. Mumtaz. Hasan. Ya, berikutnya silakan. As-samawatu. Ayo, silakan berikutnya. Meli. Afwan, Ustazah. Iya. As-samawatun ya, Ustazah. As-samawatu tanpa tanwin karena ada alif lam di depannya. As-samawatu. Isim apa, Umi? As-samawatu. Pakai ini ya. Termasuk isim apa dari 9 yang kita pelajari? Kalau tun jamak muannas sih as-samawatu. Iya. As-samawatu jamak muannas salim. Artinya? Jamak muannas salim. Artinya? As-sama itu apa ya, Ustazah? Langit ya. Sama. Iya, berarti langit-langit ya, langitnya. Langit-langit. Asanti, insyaallah. Iya. Baik. Ya, kita ke berikutnya. Silakan yang Ma ya. Soimatun. Soimatun. Soimatun termasuk mufrad. Mufrad coba dilihat di situ ada ciri dari
Oh, Jamak tidak, Umi? ada tanwin. Ini Eyang. Jadi untuk kita mengetahui isim ini mufrad apa jamak ya. Nah, di sini kita lihat ternyata di sini ada tambahan alif dan ta. Ada alif dan ta maftuhah. Oh, berarti ini di sini termasuk apa kalau ada tambahan alif dan ta? Mm-mm. Jamak Jamak, musta jamak muannas. muannas. Iya, jamak muannas salim. Artinya apa, Umi? Soimah. Ingat nama. Soimah. Iya, orang yang siam, berpuasa. Oh, soim ya, saum ya, siap. Iya, orang yang berpuasa. Masya Allah. Tapi berikutnya silakan. Muslihuna. Saya ya. Giliran. Oh iya, giliran kamu Kenta. Muslihuna. Muslihuna. Ini muannas. Musanna ya saja. Musanna. Ayo, muslihuna. Gomenasai. Jamak. 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 Bentar. Jamak muzakkar salim ya saja. Jamak muzakkar salim ya saja. Iya, jamak muzakkar salim. Cirinya apa? Waw dan nun. Iya, waw dan nun. Masya Allah. Yuk berikutnya silakan. Muslihuna artinya dari itu ya saja. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Dari Dari solihun. Muslim. Solihun. Berikutnya silakan. Ya, saja. Ya, Umi silakan. Jannatun. Jannatun. Mufrad. Iya, mufrad ya. Iya, karena nggak ada ciri-ciri dari musanna maupun jamak. Kalau nggak ada ciri-cirinya berarti juga bukan mankus, juga bukan maksur ya. Jadi kalau nggak ada ciri, kalau nggak mufrad berarti jamak taksir gitu. Jadi berikutnya silakan. Al-fatwa. Nah, ini barusan dipelajari nih. Umi Rifda apa? Isim? Al-fatwa. Isim apa, Umi? Suaranya nggak kedengaran, Umi. Ada kapal terbang saja. Umi Rifda? Mankus, Ustazah. Apa? Mankus. Mankus apa maksur? Maksur. Iya, maksur ya. Ya, berikutnya silakan turukun. Ya, Ustazah. Umi Nia. Ya. Turukun. Turukun. Apa turukun? Turukun. Jamak taksir ya, Ustazah. Iya, jamak taksir. Mufradnya apa? Mufradnya turuk. Harus cari dulu, Ustazah. Turukun. Iya, artinya apa ini? Gunung itu. Tur. Bukan. Torik. Torik ya mufradnya. Torik jalan. Jalan. Iya, kalau ini berarti jalan-jalan. Bukan jalan-jalan ini ya, tapi jalannya banyak gitu. Ya, banyak jalan. Ya, berikutnya silakan. Absaruhum. Absaruhum. Umi siapa? Yuyun. Mana ya? Absar itu jamak apa ya? Jamak jakar. Iya. Kalau jamak muzakkar ada contohnya, ada cirinya tidak? Waw dan nun ada? Tidak Nggak ada ada ya, tapi. berarti Ya. bukan. Terus?
Ini absaruhum, ini terdiri dari dua kalimat ya. Ya. Yang pertama absaru, kemudian dia beridhofah dengan hum, absaruhum. Oh, jadi muprot gitu Ustazah. Iya, ini bukan Absaru, mufrad tapi jamak taksir oh ya. langsung jamak taksir lagi ya. Basirun, jamak Oh, taksir. Jamak taksir artinya di sini adalah penglihatan mereka. oh iya. Absaruhum itu ada di surat Al-Baqarah atau suratnya banyak ya. Iya. Penglihatan mereka. Penglihatan. Syukran jazakillah khair Ustazah. Ya, tadi berikutnya al-mufti. Al-Mufti. Anu Ustazah. Apa namanya? Mm-mm. Barusan tadi. Ya, Barusan tadi Umi. Ya. mankus. Mankus. Ya, kenapa mankus? Karena ada ya. Ya apa namanya? Apa namanya? Ya tetap. Apa namanya? Ya, ya lazim. Ya Lazimah lazim. ya, ya lazimah. Artinya Nggak tahu Ustazah. al-mufti, mufti. Pemberi fatwa. Ya, yang memberikan fatwa ya. Oh, Mm-mm. Iya. Baik, kita berikutnya ke berikutnya silakan. Umi Nur ya. Iya. Anwarun. 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 Heeh. Mufrad. Ini kemarin udah ini. Sorry maaf. Jama Iya, taksir. jamak Jama taksir. taksir. Mufradnya apa, Nurun. Iya, nurun ya. Artinya cahaya-cahaya. Cahaya. Cahaya-cahaya. Iya, baik. Nama Berikutnya. sendiri dia lupa. Iya. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair. Qadirun. Qadirun. Heeh. Qadirun kok anak nggak terbaca di sini itunya. Apa ya? Kok nggak Qadirun di sini? Qadirun. Isim apa, Umi? Heeh. Qadirun. Qadirun bukannya mufrad, Ustazah? Iya, mufrad ya. Artinya Qadirun. yang Artinya berkuasa. yang berkuasa, Masya Allah. Berkuasa. Baik, kita ke berikutnya. 9. Umi Tri. Ya Ustazah. Mufsidina. 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 Muannas. Muannas salim. Muannas salim. Muannas salim. Coba dilihat itu cirinya apa? Ada apa di situ, tambahan apa? Ya dan nun. Ya dan nun. Ya dan nun adalah ciri dari, kalau enggak musana berarti Muzakkar salim. iya, mudzakkar salim. Iya, Kenapa? Karena sebelum ya hurufnya adalah kasroh, jamak mudzakkar salim. Artinya Mufsidina. Orang-orang yang mufsidin baik ya. Mukhlis. Mukhlisina. Bukan mufsidin. Mana? Merusak. Orang-orang yang merusak. Fasad. Orang-orang yang merusak ya. Jadi muzakkar salim. Iya, muzakkar salim. Baik. Berikutnya silakan. Saya Ustazah. Marodun. Marodun tuh sebentar, artinya tuh marodun bukan sakit ya Ustazah. Bukan. Iya, sakit. Sakit ya. Ini antara dua aja. Kalau nggak jamak taksir ya mufrad. Kira-kira apa? Mufrad kayaknya. Sifat kan ya saya. Iya, marodun itu mufrad. Sakit. Baik, lanjut berikutnya silakan. Wadduha. Siapa ya setelah Umi Ida? Umi Ali ya? Ya, Meli.
Umi standby ya Umi. Iya, maaf. Oh Wadduha. iya. Wadduha. Mana wadduha? Oh, wadduha. Itu apa ya, Ustazah? Yang barusan kita bahas tadi apa? Wadduha. Ini ada alif apa di sini? Ada alif apa di sini di terakhir katanya? Wadduha. Bentar. Itu. Wadduha. Ada alif. Alif apa? Oh iya, ada itu ya. Iya itu ya, Ustazah. Iya, alif Yang lazima di bukan akhir ya? Ini alif lazima ya. Iya, alif Jadi apa? lazima, Isim ya. apa Umi? Alif lazima isim apa tuh? Maksur ya, Ustazah? Maksur. Iya, maksur, Masya Allah. Wadduha artinya waktu duha ya. Iya, berikutnya Syukran, Eyang Ustazah. Ma. Waalaikumsalam. Iya, Eyang Ma silakan. Khadijatu. 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 Khadijah itu yang di huruf mana nih? Isim apa Umi? Eyang? Khadijah. Khadijah tuh itu yang tadi. Yang terakhir tadi. Oh iya. Tuh, tidak ada apanya. Isim apa Umi? Eyang? Ayan yang Iya. tadi. Iya. Musorif. Iya, isim ghairu munsharif ya karena tak marbutohnya ini tidak bertanwin. Ghair munsharif. Baik, San. Lanjut berikutnya. Saya lagi. Iya, Sufyanu. 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 Alif dan nun ya saja. Alif Alif dan nun. Berarti bentar. Isim alif dan nun berarti musanna ya saja. musanna nama orang ya, dua orang Sufyan. Insyaallah. Ya, berikutnya. Ustazah kalau belakangnya dia nggak pakai pakainya domah itu sama juga ya Ustazah ya? Iya, sama. Sama juga nggak mesti harus kasroh gitu nggak usah ya? Yang mana Umi? Yang tadi ini. dua. Iya, perubahannya dari kalau tadi itu Sufyanu, Yadani. Itu ya maksudnya tadi ya. Nggak harus domah. Maksudnya kalau yang sana kan alif sama alif dan nun dan ya dan nun. Contohnya ininya pakai kasroh gitu loh yang itunya. Ini ya Dani ini di depannya pasti ada amil Umi. Ada amil dan dia menyebabkan kasroh. Bukan ya, bukan. Dia tidak berubahnya dengan harokat dengan huruf. Ya Dani. Yang Sufyanu ini kalau musanna kan biasanya alif sama nun tapi harokatnya kasroh gitu yang. Terus kalau ini satunya ini kan seafan. Ini kan termasuk isim ghairu munsharif. Oh, ghairu munsharif. Iya, jadi jadi bukan musanna ya. Ini isim ghairu munsharif. Iya. Apa namanya? Syukron tadi kok anak ini ya. Iya, ini isim ghairu munsharif ya. Sufyanu nama orang, dia tidak bertanwin. Yang Khadijatu itu ya Ustaz. Iya. Sama kayak Khadijatu. Iya ya. Iya, nama orang. Nama dengan Usmanu ya, sama dengan. Iya, sama dengan Sufyanu, Usmanu. Ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Iya. Saja mau tanya lagi saja. Itu isim ghairu munsharif itu selalu nama orang. Tidak juga. Nanti ada lagi ketentuannya. Kalau yang di sini baru nama orang ya. Nanti ada benda juga. Ada yang tidak boleh bertanwin. Maksudnya benda mati. Ada. Maksudnya saya nama orang pasti isim ghairu munsharif, enggak? Kalau nama orang enggak juga sih. Muhammadun itu bertanwin. Ya kan. Oh, berarti enggak juga jadi khusus gitu ya saja. Jadi khusus nanti ada apa aja yang termasuk isim ghairu munsharif itu ya. Yang kalau di Durusul Lughah itu di juz 23, jilid 23 pelajaran 23 itu. Nanti kalau di sebentar lagi insyaallah
Apa aja yang termasuk isim ghairu munsharif itu nama yang dia berakhiran dengan alif dan nun, terus kemudian yang mengikuti wazan sifat dan sebagainya. Nanti ada insya Allah. Baik, Ustazah. Makanya dari tadi apa semuanya itu, tapi kayaknya Muhammadun dia pakai itu. Jadi ada yang pakai, ada yang Iya, jadi sistemnya itu kayak simai, mendengar apa yang orang Arab bicara. Jadi kalau Hmm, mereka menyebutkan misalnya nama Sufyan itu tidak bertanwin, berarti kita mengikutnya tidak bertanwin. Itu acuannya. baik Ustazah. Iya, Jazakallah baik. khair. Jazakillah Baca khair. tadi yang asmawatu itu termasuk apa tadi? Asmawatu. As-samawatu itu jamak Asam. muannas salim. Jamak muannas salim. Baik ya, Ana lanjutkan karena udah jamnya lebih. Ana lagi ada kelas. Ayatin ini apa? Termasuk apa? Bareng-bareng, silakan jawab. Jamak muannas salim. Kalau jamak mufradnya apa? Mufradnya jadi pendek ya. Ayatun. Iya. Iya, Masya Allah. Al-Ka'bah ini Apa Ustaz? Ustazah kalau pakai tanwin nggak apa-apa ya Ustazah ya? Yang ayatin itu nggak nggak apa-apa ya? apa-apa. Nggak apa-apa. Ini jamak muannas salim. Baik. Ka'bah ini Bayi. dua Ka'bah. Musanna. Sana. Musana ya, musana. Terus kemudian akma. Akma apa? Ma itu Maksur. Ayo, maksur. Iya, maksud ya Maksur. orang yang buta ya. Buta. Baik, alhamdulillah insya Allah sampai ini ya pelajarnya sampai halaman 26, nanti pekan depan kita ini kan lagi. Mungkin nanti selain ada tugas tersebut ada sedikit kuisi untuk memahamkan teorinya ya. Nah, nanti prakteknya yang mencari ayat dalam Al-Qur'an tersebut. Itu ya, semakin banyak tugas insya Allah semakin mungkin insya Allah. Baik, Umahat Jadi kita cukupkan dulu kita halakonya. dari halaman 21 ya Ustazah tadi ya berarti. Dari halaman 21 sampai 26 ya. Iya, hari ini tadi itu dari Asmaul Khamsah ya. Asmaul Khamsah sampai selesai. Barakallahu fikunna jami'an. Kita tutup halaqah kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tapi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Umahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khair. Fikum barakallah.